Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ani Purwati dari kelas 1A dengan IPK 7121036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan real, baca aku, definisi bilangan real, sistem bilangan real, komponen bilangan real, contoh bilangan real, dan beberapa lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya dapat disimak dengan PPT berikut ini. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi dengan menggunakan PowerPoint ini mengenai bilangan real. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan sehari-hari seringkali kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata diskon, persentase, kemudian juga dalam menggunakan uang rupiah, misalnya Rp10.000, Rp5.000, Rp100.000, 500 perak, dan lain sebagainya. Nah, bilangan-bilangan tersebut dikategorikan sebagai bilangan real. Belajar matematika makin asik. Selamat datang di bilangan dan operasi pada bilangan. Sebelum memperluas tentang bilangan real itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pemaparan video ini. Yang pertama, mengetahui sistem bilangan real. Yang kedua, mengetahui operasi bilangan real. Yang ketiga, mengetahui komponen bilangan real. Yang keempat, mengetahui definisi bilangan real. Yang kelima, mengetahui contoh bilangan real. Dan yang terakhir, mengetahui sifat operasi bilangan real. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu tentang sistem bilangan real? Apa itu? Mari kita cari tahu. Definisi sistem bilangan real. Sistem bilangan real atau disimbolkan dengan R besar adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian, sehingga memenuhi aksioma tertentu. Pada sistemnya diperlukan 3 aksioma yang dikenal sebagai aksioma lapangan, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan. Nah, teman-teman, apa ada yang tahu tentang aksioma ketiga tersebut? Berikut penjelasannya. 1. Aksioma lapangan. Aksioma ini mengatur tentang ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, terdapatnya unsur 0 dan 1, serta terdapatnya unsur inverse terhadap penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, ada aksioma urutan. Aksioma ini mengatur tentang pemunculan bilangan positif dan negatif. Berdasarkan ini, setiap bilangan real dapat diurutkan dari kecil sampai yang terbesar. Dan yang terakhir, aksioma kelengkapan. Aksioma ini mengatur tentang perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan real. Jadi, setiap bilangan real dapat digambarkan sebagai titik pada garis, dan setiap titik pada garis dapat dinyatakan sebagai bilangan real. Nah, teman-teman, adakah yang tahu tentang operasi pada bilangan real? Seperti pada umumnya, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya penjumlahan, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kemudian 8 ditambah negatif 6 sama dengan 2. Atau 8 sama aja dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. 2. Pengurangan, yaitu contohnya 30 dikurangi 17 sama dengan 13. Ada min 75 dikurangi 8 sama dengan min 8. Karena apa? Negatif, kemudian bertemu dengan negatif, maka berjumlah negatifnya, jadi hasilnya negatif. Yang ketiga ada perkalian. Contohnya 9 kali 8 sama dengan 72. Jadi 8-nya itu ada 9 kali. Jadi 8 plus 8 plus 8 sampai 9 kali menghasilkan 72. Yang kemudian ada 13 dikali min 8. Jadi negatif 8-nya ada 13 kali. Min 8 plus min 8 plus min 8 sampai 13 kali menghasilkan hasil yang negatif, yaitu negatif 104, karena sifatnya itu positif dikali negatif sama dengan negatif. Dan yang kemudian ada pembagian. Contohnya 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti 25-nya dicacah.
menjadi 5, 5, 5, 5, 5, berarti menghasilkan 5. Kemudian ada negatif 80 dibagi negatif 5 sama dengan 16. Karena sifatnya itu negatif, dibagi negatif menghasilkan positif. Komponen bilangan real meliputi satu bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, digunakan untuk menghitung banyaknya objek suatu himpunan. Kemudian ada bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 1, 11, dan lain sebagainya. Maaf, 1 tidak masuk. Adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor, hanya bilangan itu sendiri dan 1. Kemudian ada bilangan komposit, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan sebagainya. Adalah bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Kemudian ada bilangan cacah, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Adalah bilangan asli beserta unsur 0. Selanjutnya ada lawan bilangan asli, yaitu disebut bilangan negatif. Bilangan atau bilangan bulat negatif, yaitu dimulai dari min 1, min 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maaf, itu bukan 1 tapi min 1. Selanjutnya ada bilangan genap, adalah bilangan bulat kelipatan 2, ditulis dengan 2n. Dengan n itu bilangan bulat. Contohnya min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil, yaitu bilangan bulat bukan kelipatan 2, ditulis 2n plus 1 atau 2n min 1. Contohnya itu ada min 5, min 13, 1, 3, 5, 7, dan lain sebagainya. Kemudian ada bilangan pecahan, adalah bilangan berbentuk x sama dengan m per n, dengan m bilangan bulat dan atau bilangan asli, dengan m tidak habis dibagi n. Kemudian ada bilangan rasional, adalah bilangan berbentuk x sama dengan m per n, dengan m itu bilangan bulat dan n bilangan asli. Di sini x bilangan bulat bila m habis dibagi n, dan x bilangan pecahan bila m tidak habis dibagi n. Dan yang terakhir, komponen bilangan real itu adalah bilangan irasional. Adalah bilangan yang bukan rasional. Bilangan ini bukan hasil bagi bilangan bulat dan bilangan asli, dan juga tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Contohnya akar 2, akar 3, dan lain sebagainya. Nah, bilangan real secara singkatnya dapat disebut sebagai gabungan bilangan rasional dan irasional yang merupakan susunan sekelompok angka dengan aturan tertentu. Himpunan bilangan asli, bulat, rasional, dan real berturut-turut ditulis dengan lambang N untuk bilangan asli, Z untuk bilangan bulat, rasional untuk bilangan Q, dan R untuk bilangan real. Semua himpunan bagian dari R dapat digambarkan dalam bentuk kotak berikut ini. Sistem bilangan real. Bilangan rasional mencakup bilangan Q atau bilangan rasional, yaitu A per B dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Kemudian di dalam bilangan rasional mengandung bilangan Z atau bilangan bulat, yaitu dimulai dari min 1, 0, 1, dan seterusnya. Di dalam bilangan bulat itu mengandung bilangan asli, yaitu dilambangkan dengan N atau natural, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi di dalam bilangan real itu mencakup bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Next, sifat operasi bilangan real. Yang pertama itu ada komutatif atau pertukaran, yaitu A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 56 ditambah 23 sama dengan 23 plus 56 sama dengan 79. Kemudian ada 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40.
Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kemudian dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya dalam kurung 5 ditambah 2 plus 3 sama dengan 5 ditambah 2 plus 3 sama dengan 10. Yang contoh kedua dalam kurung 5 kali 2 kali 3 sama dengan 5 kali dalam kurung 2 kali 3 sama dengan 30. Operasi yang ketiga ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, distributif atau penyebaran. Di sini A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Contohnya 5 kali dalam kurung 3 plus 6 sama dengan 5 kali 3 tambah 5 kali 6 sama dengan 15 plus 30 sama dengan 45. Jadi teman-teman di sini jangan terkecoh dengan dalam kurung ya. Jadi ini harus dijabarkan dulu. Jadi 5 kali 3 tambah 5 kali 6. Jangan yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian sifat yang keempat, terdapat dua elemen identitas, yaitu angka 1 dan 0, yang mana A plus 0 sama dengan pasti hasilnya A, dan A kali 1 pasti hasilnya dengan A. Yang kelima, terdapat elemen inverse. Setiap bilangan A mempunyai balikan atau inverse penjumlahan, yaitu min A yang memenuhi A plus negatif A sama dengan 0. Setiap A itu tidak boleh sama dengan 0, mempunyai balikan perkalian. Nah, contoh bilangan real itu sendiri. 2,5 dikali 3,7 akan menghasilkan 9,25, di mana 2,5 adalah bilangan real, 3,7 adalah bilangan real, dan 9,25 adalah bilangan real. Contoh yang kedua, 2,5 dikurangi 3,7 akan menghasilkan negatif 1,2, dengan negatif 1,2 adalah bilangan real negatif. Contoh yang ketiga, 2,5 ditambah 3,7 akan menghasilkan 6,2, dengan 6,2 adalah bilangan real positif. Dan contoh yang terakhir, 2,5 per 3,7 akan menghasilkan 0,675, di mana 0,675 adalah pembulatan bilangan real atau bilangan asli. Nah, dari penjelasan mengenai bilangan real, disimpulkan bahwa bilangan real adalah gabungan bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang mencangkup tadi ada bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Nah, apa aja sih manfaat bilangan real itu? Misalnya ya, 1. Menghitung banyak benda. Yang kedua, menghitung usia. Yang ketiga, penerapan dalam sehari-hari. Yang keempat, untuk kode atau nomor telepon. Yang kelima, penerapan pada pelajaran siswa. Dan yang keenam itu ada pengurutan prestasi. Sifat bilangan real tadi itu ada komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Nah, demikian itu kesimpulannya. Ternyata sudah mencapai akhir ya teman-teman. Sekian video pembelajaran bilangan real. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.